kita praktikum karena teori dan praktikumnya saya ambil sendiri, saya pegang sendiri. Jadi hari ini kita langsung masuk ke materi berikutnya deh. Jadi ini kelihatan ya, langsung masuk ke sini ya, yang decision 1, yang nomor 3. Ya, Bu. Silakan disiapkan dulu 2 menit. Oh ya, mahasiswa yang punya pengalaman untuk merekam PC, apakah ada? Halo? Ya, Bu. Ya, jadi kalau misalkan kita kuliah, karena kita online ada keterbatasan untuk ketemu. Jadi kalau kita punya recordnya, siswa yang masih belum paham bisa belajar dari situ. Jadi setiap perkuliahan itu kita record. Iya. Tapi yang merecord mahasiswa ya. Kalau pakai Zoom itu sepertinya ada untuk record. Cuman Zoom itu sekitar 40 menit. Jadi kalau mau mengupgrade jadi unlimited saya kurang tahu deh ya. Ya pakai Google Meet ini juga menurut saya juga bagus ya. Nggak apa-apa, saya pakai apapun nggak masalah, asalkan mahasiswa jika misalkan Bu lebih hemat, misalkan ada masukan lebih hemat pakai etol, misalkan ya nggak apa-apa. Tapi asalkan penggunaan media online ini tetap bisa dipakai ya, tetap lancar ya, seperti itu. Jadi silakan misalkan sharing dengan teman-teman sendiri, misalkan pakai media ini, karena pertimbangannya adalah hemat kuota kan ya, Adik ya, seperti itu. Jadi nanti minta tolong mahasiswa merecord 1 orang aja cukup. Siapa yang bisa tadi? Siapa? Namanya siapa, Dek? Jadi di-record aja mulai dari awal sampai akhir. Ya, supaya nanti ketika mahasiswa belajar misalkan, oh saya lupa materi ini, nanti tinggal dibuka aja. Seperti itu. Nanti terserah mau taruh di mana, linknya bisa di-share ke saya sama ke mahasiswa semua. Ya. Jadi kita masuk ke materi pengambilan keputusan. Jadi materi pengambilan keputusan itu ya berarti kita harus memutuskan ya, menentukan masuk ke kelompok mana, masuk ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, seperti itu. Jadi contohnya pengambilan keputusan yang paling gampang itu gini. NRP 1. NRP 1 ini untuk bilangan ganjil atau genap. Jadi di sini codingnya harus menentukan apakah 1 itu bilangan ganjil atau itu termasuk pengambilan keputusan. Jadi menurut saya harus kita tentukan kita kelompokkan 1 ini ganjil atau genap seperti itu. Dan nanti codingnya pakai if, pakai else, switch. Kemudian memerlukan suatu kondisi sebagai basis dalam pengambilan keputusan. Ya.
Minta tolong di hidden suara. Iya Bu, maaf Bu. Baik. Lupa Bu. Bayu. Maaf Bu, lupa mematikan video. Enggak, maksudnya ini. Jadi pernyataan kondisi adalah pernyataan yang bernilai true atau false ya. Ini saya baca aja dulu. Pernyataan kondisi adalah pernyataan yang bernilai true atau false. Dibentuk oleh operator kondisi. Ya, operator. Ya, seperti itu. Jadi di sini ada suatu kondisi, kita bisa menggunakan operator ini lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih kecil sama dengan, ya lebih besar sama dengan. Kemudian yang perlu diingat-ingat itu ini ya, sama dengan, kemudian tidak sama dengan, ya seperti itu. Jadi langsung saya contohkan aja deh ya. Kalau kita pakai teori, jadi nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ini pakai open ground. Dapat mata kuliah logika deh ya. Halo. Iya Bu. Iya Bu, dapat. Dapat ya. Sudah mengenal flowchart? Belum sampai situ. Masih belum Bu. Jadi kita belajar mengenai flowchart ya. Flowchart itu ini pakai Draw.io. Flowchart itu bagaimana kita menjelaskan sebuah proses menggunakan flowchart. Ya, kalau dalam bahasa pemrograman itu menggunakan flowchart ya. Kayak yang ini ya. Jadi untuk awalnya pakai start ya. Sebuah program itu ada tujuannya ya. Berarti sekarang tujuannya adalah menentukan apakah sebuah bilangan itu ganjil atau genap. Ya. Pertama kita start dulu ya. Kemudian kita inputkan sebuah bilangan. Jadi ini adalah inputan. Kalau bentuk seperti ini adalah input ya. Jadi yang kita inputkan misalkan adalah bilangan. Kita kasih variabel bil. Bu, izin bertanya. Yang statis namanya apa Bu? Flowchart itu diawali dengan start. Tidak yang start yang lingkaran itu loh Bu. Kalau yang bawah kan namanya tadi itu input output. Kalau yang atas itu namanya apa Bu? Ini start. Ya, setiap start aja Bu ya. Ya, maksudnya setiap ini menunjukkan sebuah ini ya. Kalau ini untuk start sama end. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Kalau misalkan untuk inputan itu ini jajaran genjang ini. Jadi ini variabel namanya adalah bilangan, ya. Ibu izin menjawab Bu. Terminator bukan? Yang start itu. Terminator apa ya istilahnya dia? Enggak Bu, di SMK gitu. Kalau di tempat saya dulu terminal Bu namanya. Oh iya ya. Ya terminal ya. Iya. Terus berikutnya bilangan itu ini tujuannya untuk menentukan apakah sebuah bilangan itu ganjil atau genap ya. Jadi berikutnya ini yang namanya adalah kondisi ya. Ini adalah yang namanya adalah kondisi. Di sini
decision. Nah, ini namanya decision. Kan kita temanya mengenai decision kan ya. Jadi bilangan kalau ganjil atau genap diapakan? Kok tahu? Oh ini satu, kenapa kok tahu ganjil? Genap. Dibagi dua, Bu. Bagi dua. Saya mau dulu saja ya. Jika sebuah bilangan habis dibagi dua, sisanya 0, maka bilangan itu apa? Genap. Genap. Ya, jadi di sini dicetak. Hanya pakai print ya. Jadi ini cetak ya, genap. Jadi outputnya dari pengambilan keputusan itu ada dua. Jika ya, ada dua ya. Jadi supaya paham mahasiswa langsung saya buat gini aja. Nah, kalau nggak habis dibagi dua, berarti habis dibagi berapa? Selain 2, Bu. Ya? Nggak, maksudnya habis sisanya 0 atau sisanya berapa? 1. Oh ya, Tuh. namanya di modulus 2 itu sisanya 0 atau sisa 1. Kalau sisa 1 maka ganjil. Paham ya dia? Kemudian, jadi gini, misalkan saya masukkan 10, nanti di sini tuh ditanya, apakah 10 di modulus 2 sama dengan 0, jawabannya apa? Iya, Bu. Ya, masuk sini genap. Ya, cetak genap. Terus diproses lagi ya, ini diproses lagi, apakah ini bilangannya 5, apakah 5 di modulus 2 sama dengan 0? Tidak. Ini Tidak. tidak masuk ke ganjil. Paham ya? Jadi di sini itu diproses, dievaluasi, dicek untuk menentukan iya atau tidak. Jadi outputnya itu ada dua, ya atau tidak. Paham ya sampai sini? Paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Terus ini setelah sudah selesai maka ada proses N ya. Sekarang saya minta tolong bantuan satu mahasiswa. Oh ya, ini apa? Ini caranya apa ya? Oh ini saya ini aja. Saya kirim di Faik ya. Faik nanti yang share ke temennya. Bikin coding, ada satu orang minta bantuannya untuk bikin coding dari proses ini. Arif. Ya Bu, saya. Nah, tolong di ini. Jangan Arif kemarin sudah toh. Ya, Arif sudah nggak salah. Oh, yang lain dah Bu. Oh. Ya udah Bu, yang lain aja. Faik, ayo Faik. Ini dikirim dulu ke Faik sudah ya kemarin. Kemarin yang itu saya yang pakai tabel itu. Oh pakai tabel. Ya wes yang lainnya, ayo yang lainnya nggak apa-apa. Cowok aja ya. Yang laki-laki aja.
Ini tuh semacam kondisi. Ini disebut kondisi ya. Kondisi ini untuk menentukan, untuk mengecek apakah ya atau tidak. Jika ya, nanti prosesnya apa. Jika tidak, prosesnya apa. Jadi kenapa kok sama dengannya 2? Karena di sini tuh jadi semacam pertanyaan gitu deh ya. Apakah, jadi di depannya itu apakah bil modulus 2 sama dengan 0? Bisa minta tolong bantuannya, Dek? Satu orang. Halo? Yang ini, yang if ini, nanti saya pandu seperti biasanya. Iya, Bu. Faik, ayo Faik, ayo, nggak apa-apa. Oh ya Bu, boleh Bu. Saya share screen. Tak tolong gambarnya di itu ya, Dek ya, dikirim ke teman-teman. Oh iya, sudah. Silakan di share screen. Ya, masih loading. Apa sudah kelihatan Bu? Bu, permisi Bu, boleh tanya Bu? Bu, permisi Bu, boleh tanya Ya. Bu? Silakan. Nah, kita kan ini Bu, tadi kan tiba-tiba keluar dari etol Bu, itu bagaimana Bu? Kita login lagi atau gimana Bu? Ya, login lagi. Oh, Keluar ya. iya baik Bu, terima kasih. Oh iya, saya juga keluar.
Ya, masuk lagi silakan. Gimana Bu, apa udah kelihatan share screen saya? Agak diperbesar ya. Oke, teman-teman yang teman-teman mahasiswa yang sudah apa ya, kita sambil belajar sama-sama. Yang belum bisa tolong dengan proses pembelajaran seperti ini, yang belum bisa, maksudnya belum mulainya dari nol, ini semoga bisa paham ya, semoga bisa paham. Kalau misalkan masih belum paham, bisa bertanya langsung. Jadi intinya ini semacam kayak sharing, intinya belajar bersama dengan teman-teman kalian sendiri ya, seperti itu. Apa yang kemarin terakhir itu loh bagus ya, jadi sudah saya jelaskan. Kemudian kemarin terakhir itu, waktu praktikum kemarin ada yang tanya, terus teman-teman sendiri yang membantu ya, karena sebelumnya sudah saya bantu, kemudian teman yang kemarin yang bertanya itu dibantu oleh teman-teman lain. Ya, berikutnya. Ya. Include pagar ya, include enter kurung buka. Kemarin kalau printf pakai apa? Kurung buka stdio. Iya, kurung singkat stdio. Main, integer main. Ini mah kurung kurawal dia, kurung kurawal. Oh iya, benar-benar. Printf. Kan bilangan. Nah, scanf bilangan ya, bilangan %d koma, bukan di situ, dan bil. Di atasnya printf itu integer bilangan. Ya. Nah, di gambarnya, gambarnya mana Dek? Dibuka Dek filenya Dek. Maaf Bu, ini saya stop dulu soalnya sepertinya share screen-nya salah pilih menunya. Ya. Permisi Bu, Mm-mm. izin bertanya Bu. Untuk ketentuan kalau menggunakan if itu kalau ada sama dengan menggunakan double sama dengan ya Bu?
Kalau pakai sama dengan, kalau di if itu adalah ketika kita menentukan ya, kita harus memutuskan, itu pakai if. Jadi memutuskan apakah sebuah bilangan itu genap atau ganjil, itu menggunakan if. Ya, jadi kalau kita pakai kondisi belah ketupat itu, berarti pakai if depannya. Jadi depannya nanti if kurung buka, bil modulus 2 sama dengan 0 gitu ya. If modulus 2 sama dengan 0. Ya, kurung kurawal. Print F. Oh, genap. Bilangan genap. Bilangan persen D. Persen D. Genap. Pindah baris. Slice N. Koma. Bil. Terus ini nih. Setelah kurung kurawal tutup. Else. Kurung kurawal tutup. Enter. Print F. Di copy langsung ya. Langsung di copy aja deh. Copy langsung aja. Ya. Paham ya, Dek ya? Jadi kalau dijalankan, Coba flight ke terminal coba.
pakai itu aja deh, online editor deh. Ya pakai online editor, jangan lupa untuk menyimpan ya. Online editor sih. Online editor. Ya, silakan masukkan bilangan. Ya, jadi pengambilan keputusan itu maksudnya harus menentukan ya, menentukan ya. Jadi kalau misalkan ada pilihan termasuk genap atau ganjil, maka dia harus menentukan. Oh, ini bilangan ini tuh ini. Jadi memutuskan, menentukan seperti itu. Nah, itu ada kondisinya. Kondisinya itu ada filternya ya, ada filternya. Filternya itu dalam bentuk belah ketupat. Dalam bentuk belah ketupat. Ya, dalam bentuk belah ketupat ya, seperti itu. Outputnya bisa ya, bisa tidak. Jadi kalau yang if, coba diperhatikan ya, yang if, jika true masuk ke kondisi ini, bilangan genap, tapi jika false, masuk yang ke else ya, yang ke else. Paham ya sampai sini ya? Iya, Bu. Sekarang udah ya, setiap program itu ada tujuannya. Sekarang tujuannya adalah inputannya itu adalah karakter. Jadi kalau misalkan inputannya Y besar atau Y kecil, maka lanjut. Jika inputannya selain itu, maka tidak lanjut. Gimana berarti? Tetap Faik aja ya. Paham ya? Paham soalnya? Ayo Faik. Soalnya apa? Diulang. Pakai huruf ya, Bu. Inputannya adalah karakter. Menentukan apa? Menentukan apakah karakternya Y besar atau Y kecil. Ya, jika Y besar atau Y kecil, maka prosesnya Y kecil, maka prosesnya dilanjutkan. Ya, dilanjutkan. Kalau selain Y besar dan Y kecil, maka stop dia. Ya, maaf ini Faik, ini dikompil lagi, diganti yang bilangan ganjil. Ganti bilangan ganjil. Jadi kita harus nyoba-nyoba ya, kalau sudah bikin coding, dicoba-coba.
Teman-teman mahasiswa silakan bertanya jika masih belum ada yang paham, masih ada yang belum paham. Bu, aku mau nanya, Bu. Hmm? Itu kan di if bilangan modulo 2 sama dengan 0 kan, Bu. Nah, itu kalau genap. Tapi kalau ganjil itu bukan modulo 1, Bu. Tadi tak coba bilangan modulo 1 sama dengan 0, dia keluarnya ganjil terus, Bu. Jadi tak balik gitu loh, Bu. Bilangan modulo 1 sama dengan 0, bilangan itu ganjil. Nah, di else-nya bilangan itu genap. Nah, itu pas input ganjil atau genap, dia jadi ganjil semua keluarnya. Ayo. Share screen ya. Iya. Arif ya? Iya. Ini saya stop ya, Bu. Nah, apa sudah keluar, Bu? Sudah keluar ya. Ini kan yang Di-clear dulu aja bawahnya. oh iya. Ini kan awalnya ini ya, Bu. Lah ini kalau di start itu bisa kalau modulo 2. Pas tak input 1 keluarnya ganjil. Pas tak input 2 keluarnya genap. Nah, tapi kalau ini tak ubah modulo 1, nah tapi ini jadi ganjil kan. Ini jadi genap. Kebalik tak kan? Salah, Dek. Salah. Coba input modulus 2. Coba, Dek. Input modulus 2 sama dengan 1. Oh, ininya ya, Bu. Ya, Oh. ya wes Ininya. Ya, benar. Iya. Terus. Kenapa? Oh iya, Nah, bisa. jadi mahasiswa selain yang tadi, kita juga bisa menggantinya yang seperti ini. Jadi kalau tetap tetap. Nanti minta tolong di-share ke grup ya, ke grupnya. Jadi boleh pakai ini. Tadi kan 0. Kalau 0 habis dibagi 0 berarti genap. Jika true maka genap, jika else itu salah ya. Jika tidak maka jadi kalau habis dibagi 1 itu ganjil. Jika tidak maka genap. Paham ya? Boleh. Jadi coding itu ini harus ini enggak. Jadi boleh kita pakai berbagai macam cara outputnya itu sesuai ya, seperti itu. Jadi boleh pakai cara tadi, boleh pakai cara ini. Iya. Ya? Betul. Berikutnya sampai tadi Pak Ik, coba lagi. Ini tak stop share screen ya, Bu. Yang lainnya mengikuti ya, Dek ya. Yang lainnya wajib mengikuti. Saya sering ngomong seperti ini supaya nanti pada saat misalkan minggu keempat, itu ngodingnya kalau bisa diikuti aja temennya, ngoding itu diikuti, atau kalau misalkan tidak nututi ya nanti di rumah dicoba sendiri sampai paham. Jadi nanti majunya gantian, ya. Jangan sampai nanti ketika nulis printf, kalau nulis di layar itu apa ya? Padahal sudah minggu ke-5. Ya kan? Tadi apa? Yang bilangan J tadi. Ya. Ya, karakter Bu. Ini sudah disimpan, Pak Ik? Belum, Bu. Oh, disimpan dulu. Permisi Bu, izin bertanya. Itu tadi Bu yang modulus 2 sama dengan 1 itu maksudnya kalau misal suatu bilangan dibagi 2
terus hasilnya sisa 1 gitu ya Bu. Berarti itu ganjil. Ya. Siapa ini Madani ya? Iya Bu. If itu biasakan bertanya ya. Kalau ini aja ya. Oh ya, dibiasakan bertanya. Apakah misalkan 10 ya. Apakah 10 modulus 2 sama dengan 0? Sama dengan 0 enggak? 10 modulus 2. Iya Bu. Iya kan? True kan? Iya. Maka jika benar, maka dijalankan yang di bawahnya if. Kalau tadi ya, apakah 10 modulus 1 sama dengan 1? Tidak ya Bu. Tidak. Maka yang, bukan ini ya kodenya ya, maka yang dijalankan yang else. Berarti untuk yang menjalankan genap itu modulus 2 sama dengan 0, kalau yang ganjil modulus 2 sama dengan 1 ya Bu? Yang S itu, jadi gini, kalau ini kan semacam filter ya, filter, misalkan gini loh, filter tuh gini loh deh, filter. Apakah NRP-mu 1 sampai 30? Ya Bu, jika ya kamu masuk kelas A. Jika tidak, maka masuk kelas B. Gitu loh, ditanya misalnya Madani NRP berapa? 12 Bu. Ya Madani kan NRP 12, berarti di antara 1 sampai 30, oh Madani berarti masuk ke kelas A. Itu berarti sama aja dengan memutuskan, paham ya? Jadi mengambil keputusan atau memutuskan, istilahnya seperti itu. Jadi memutuskan itu jika memenuhi kondisi filter, jika memenuhi kondisi ini, maka masuk ke sini. Tapi jika tidak, masuk ke else. Paham ya? Jadi ketika membaca if menggunakan pertanyaan, apakah? Paham ya? Apakah? Jadi seperti itu, apakah 10 modulus 2 sama dengan 0? Ya misalkan 11 ya, apakah 11 modulus 2 itu sama dengan 0? False kan? Tidak kan? Jika tidak, masuk ke else. Ya, paham ya? Iya Bu, paham. Terima kasih Bu. Ya. Ayo. Sekarang kita selesaikan soal berikutnya. Karakter, tulisannya karde. Nya digantikan. Pakai car ya. Kecilnya diganti juga Bu ini. Car. Karakter panjangnya enggak Bu? Karakter. Spasi, bukan. Spasi, karakter. Ya, print F masuk. Nanti mahasiswa gantian ya. Ya, seperti ini nanti. Belajarnya seperti ini. Titik 2. Karakter pakai persen apa? Gimana Bu? Karakter pakai persen apa? C ya? Oh iya. Maaf Bu.
nggak apa-apa. Koma. Lupa. Mm-mm. If karakter nggak usah petik sama dengannya 2 ya, petik D besar, or-nya garis lurus tegak, ya benar-benar, ya. Y kecil, printf. Kak Anies harus paham ya, udah pernah ya Kak Ek ya? Iya, Bu. Udah pernah ya. Printf, proses dilanjutkan. Else, bukan situ. Iya. Proses C. Ya. Dijalankan. Y besar. Enter. Y besar, kok masuk itu ya? Saya ada jawaban itu, Bu, yang betul. Tapi agak sedikit berbeda. Oh, pakai petik deh, bukan pakai itu. Halo. Pakai petik, bukan pakai string. Y-nya ini loh. Pakai satu. Pakai satu ya, Bu ya. Ya, sip. Ya, kita masukkan Y besar, maka terus masuk Y kecil. Ya, ayo sekarang supaya bisa masuk else, kita tekan apa yuk? Selain Y besar atau Y kecil? Ya, coba. Ya, sampai sini, apakah paham? Bu, saya izin bertanya, Bu. Saya itu masih bingung itu loh, Bu, yang dan itu loh, dan karakter itu loh, Bu. Nah, itu dan itu sebenarnya fungsinya nanti gimana maksudnya? Kemarin kan sebuah variabel kan disimpan di blok alamat tertentu kan ya, masih ingat ya? Iya, masih ingat. Ya, misalkan variabel karakter itu disimpan di blok A1. Ya, misalkan variabel karakter itu disimpan di blok A1.
Berarti instruksinya itu ketika scanf, kan user kan menginputkan karakter misalnya Y besar. Maka scanf itu maksudnya, maka simpanlah Y besar ke mana? Ke karakter, ke variabel karakter kan? Ya, kan harus tahu variabel karakter itu alamatnya di mana. Paham ya? Alamatnya di mana variabel karakter tadi? Tadi alamatnya di mana? Di deklarasi, Bu. Di A1 kan ya? Iya. Saya ulangi ya. Ada variabel karakter, variabel. Jadi masih ingat ya kalau deklarasi variabel itu sama saja apa? Pesan memori kan? Pesan memori, oh karakter ini saya letakkan di blok A1 misalkan ya. Pesan memori itu memorinya itu angka perumahan ya. Jadi karakter ini, variabel karakter ini saya letakkan di blok A1. Sudah ya dia? Di blok A1. Jadi ketika user masukkan Y besar, maka Y besar ini dimasukkan ke variabel karakter di alamat mana? Di mana? Karakter variabel karakter itu di blok nomor berapa tadi? Blok A1. Di blok A1. Lah untuk mendapatkan blok A1 itu pakai alamat, pakai dan. Oh, iya Bu. Ya, paham ya? Berarti kalau misalnya kita perintahnya mau scan F itu harus ada dan-nya itu. Oh ya. Jadi setiap karakter itu misalkan gini loh, Dek, ada perumahan. Misalkan ini ya, siapa ya? Ini Faik. Misalkan ada variabel namanya Faik, misalkan. Ya, misalkan Faik ini ditaruh di blok A1. Kemudian ada variabel namanya Arif. Arif itu diletakkan di blok B1. Gitu. Saya mau masukkan data ke ini misalkan ke Faik ya 10 misalkan. Faik ini kan dicari, Faik ini letaknya di mana? Ya kan, oh Faik ini ternyata tinggalnya di blok A1 ya, berarti alamat dari Faik itu alamatnya berapa? Pakai dan ya, dan itu alamat. Oh iya Bu, paham. Ya intinya kayak perumahan itu mungkin lebih menggambarkan. Jadi setiap karakter itu tersimpan di suatu blok. Di memori dia menyimpan di alamat tertentu. Nah, kita kan harus nyari alamatnya dari variabel itu. Seperti itu. Paham ya? Ya Bu, paham Bu. Ya, terus itu yang untuk apa? Else itu Bu. Else itu kalau misalnya dia betul, dia harus di atasnya else. Gitu, kalau betul itu kurung bu. Jadi setelah if ada kurung plural buka sama kurung plural tutup. Itu letaknya di situ kalau benar. Oh ya. Gini, tapi jika tidak, maka masuk ke else ya. Ya Bu, jika tidak, maka masuk ke else. Gini Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Bu, izin bertanya. Ya. Ya. Apa? Ini berarti codingannya hanya bukan untuk mendeteksi huruf kecil atau besar ya Bu ya? Ini hanya mendeteksi jika yang diinputkan huruf Y kecil atau Y besar maka proses dilanjutkan. Jika selain input itu maka proses berhenti. Begitu Bu. Jadi gini, mendeteksi huruf kecil atau huruf besar. Jadi setiap program itu kan pasti tujuannya itu ya. Tujuannya kan ada sebuah tujuan. Tujuannya kan ini. Sekarang kalau saya mau mendeteksi huruf besar atau huruf kecil, ayo tadi siapa yang tanya tadi? Saya Bu. Ya wes, Subhan, ayo nyoba sekarang. Iya Bu. Ya wes, saya. Sekarang kita mau nyoba untuk mendeteksi huruf besar, huruf kecil sama angka ya. Ya. Ini saya stop ya Bu. Jadi sekarang kita nyoba mau mendeteksi huruf besar, huruf kecil atau angka. Jadi
Jadi setiap coding itu ada oh maunya ini itu harus paham dulu ya, nggak boleh nggak harus paham. Ya, silakan Subhan. Iya baik Bu. Monggo. Pertanyaan itu tidak apa-apa nanti, asalkan masih dalam ruang lingkupnya dikerjakan. Sudah kelihatan Bu. Sudah? Ya. Tadi saya mencoba coding di sini. Ini untuk mendeteksi. Maaf, dirapikan dulu. Kurang rapi Bu. Baik. Ya, car huruf itu bukan. Car huruf itu masuk ke dalam tab. Gimana Bu? Kecar huruf sih. Kecar huruf. Ini. Yang car. Ini ya. Pojok sendiri, car. C. Ya, di tab. Di tab. Di tab. Oke, baik Bu. Yes, itu dirapikan. Iya. Gini semua. Ya. Ya, sip. Print F yang huruf persen C di tab lagi. Print and huruf ini. Baik. Ini Bu. Ya. Ya, ini tadi saya nyoba ya itu Bu untuk mendeteksi huruf besar dan atau huruf kecil. Jadi itu coba dilihat ya. Huruf lebih besar sama dengan A. Nah, dicoba dulu yang huruf kecil deh. Dicoba dulu yang huruf kecil. Iya, baik Bu. Oh ya, ini Faik, saya minta tolong dikirimi yang tadi yang huruf Y besar atau Y kecil, deh. Begini ya Bu ya. Huruf S, huruf S kecil. Oh iya Bu. Minta tolong dikirimi yang huruf besar apa Y besar atau Y kecil itu ya. Iya Bu, sebentar. Ya. Ya, saya coba huruf F, S kecil. Ini Bu. Iya. Ya. Sekarang masukkan huruf simbol. Tanda tanya. Tanda tanya. Ini Bu. Nah, apakah tanda tanya termasuk huruf besar? Tidak Bu. Ya, berarti huruf kalau huruf A sampai Z, huruf A sampai Z itu memang huruf kecil. Tapi kalau selain huruf kecil itu masih banyak huruf lain ya. Contohnya tanda tanya, terus angka. Coba dimasukkan lagi, dikompil lagi. Ya, berarti saya tambahi codingan dulu ya Bu. Ya betul. Tambahin. Langsung di copy paste aja deh. Baik Bu. Huruf. Ya, terus itu deh angka. Deteksi angka juga Bu. Ya.
Berarti LCF lah. Nanti codingnya minta tolong dikirim ke Faik, Faik nanti ngirim ke saya ya. Ya, baik Bu. Nanti ada yang saya bahas lagi. Ini Bu untuk angka. Kurang. Mulai 0, Dik, mulai 0. Ya, sampai berapa Bu? Hurufnya mana? Ke 9. 9 saja. Hurufnya mana, Dik? Huruf Yang mana Bu? kecil sama dengan Yang mana? lebih kecil sama dengan 9, Dik. Iya, ini. Sudah Ada Bu. hurufnya. Huruf. Oh iya, lupa Bu. Mohon maaf. Kalau nggak paham kopas saya dari atas. Yang ini. Ya. Kurung kurawalnya ada 2 ya, Dik. Iya. Ya. Angka Gini ya Bu. persen C-nya mana? Oh iya. Sini ya Bu. Sini tinggal apa jika inputannya tanda tanya. Jalankan. Jalankan dulu. Sudah. Oh iya ya, else. Print F. Kurang buka deh. Iya Bu, mohon maaf. Gak apa-apa, masih belajar. Namanya belajar ya pasti gini. Print F. Jadi mahasiswa kalau nggak nyoba sendiri ya nanti minggu ya sekarang masih kedua nggak apa-apa lah. Minimal print F kurung buka kurung tutup. If kurung buka kurung tutup kurung kurawal. Jadi tahu oh ini pakai kurung kurawal, ini pakai kurung buka. Itu mulai minggu sekarang harus sudah nyoba-nyoba. Ya betul. Start dulu. 9. Coba ya. Ya. Sudah berhasil. Ya. Masukkan lagi tanda tanya. Tolong dikirim ke Faik ya. Iya baik Bu. Ya terima kasih untuk semua. Bukan ya? Iya Bu. Ya sama-sama terima kasih. Saya stop share screen dulu ya Bu. Berikutnya saya yang menjelaskan. Ya ada beberapa poin penting yang saya mau jelaskan.
Nah, ya.